Sebelum lo nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang ntar aja sama aja ya. Hasilnya segitu-gitu juga, makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil dan makin teracos. Selamat menonton and stay. Iya, itu gua buat tenangin doang sih. Di saat gua kayak nggak bisa tidur gitu, gua untuk minum alkohol supaya bisa tidur. Badan ya. Iya. Di situ gua sebenarnya yang bikin gue hijrah juga, gua malu sama orang tua gua, sama tetangga gua. Itu yang bikin gue hijrah. Karena gua mikir yang bikin gua kuat untuk hijrah, gua punya masa depan kan. Itu tadi masalah minuman. Kenapa ya lo bisa terjun ke minuman juga, apa buat ngangetin badan kan tadi lo bilang ya kan? Tapi hanya sekedar itu emang lo hobi minum pada saat itu? Gua di saat itu gua nggak hobi sih sama minum sebenarnya. Lo hobi? Ya paling buat ngebir aja sih gua hobi kalau buat ngebir. Ngebir. Tapi kalau untuk minuman yang keras gitu kayak bermerek Jack Daniels atau Red Label atau yang lainnya kan, itu gua masih kurang hobi. Yeah. Kalau gue mah tukang jamu aja gitu ya kan, pakai jamu cap wayang ya kan, aman tuh Remason pakein ya kan, biar hangat gitu badan gue. Kalau minum tolak angin ya. Iya, kalau nggak minum aja tuh apa jamu gendong. Jadi sponsor. Maaf ya, tuh sponsor lo ya, awas lo kagak ikut lo, ini iklan gue awas lo. Nah, jadi gue kadang-kadang gini, ini yang bikin gue agak sedikit berontak dalam hati gue. Lu pengen mendapatkan sebuah kehangatan dalam tubuh lo, untuk mendapatkan sebuah kesehatan, tapi kenapa lo harus minum gitu? Kehangatan itu bukan hanya dari minum, bro. Ya kan? Lo nikah perlu kan sama bini lo bisa kehangatan, ya kan? Kan gue masih lajang. Masih lajang kan? Mungkin ini nih, ada, nah ini menarik nih ya. Ntar kita kolik nih, kenapa dia mampir lajang sampai sekarang. Iya. Terus setelah itu bagaimana? Setelah lo minum gitu, apa yang lo rasain, apa yang lo dapat dari minuman yang lo minum? Gua pas lagi saat itu hobi minum di saat gua mengkonsumsi sabu kan. Itu diduetin gitu sabu sama di saat gua ibaratnya kan tapi jangan sampai sih lo ya nyobain untuk sabu-sabu gitu. Amit ya lo, jangan ya lo. Sampai. Nah, terus cukup gua aja udah ngerasain. cukup lo aja ya. Iya. Tapi itulah perjalanan sebuah kehidupan. Kadang kita juga nggak bisa nebak kapan itu Allah mau ngasih hidayah. Betul. Ya kan? Ya sejatinya bener tadi kata lu gitu. Manusia itu diciptakan itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan misteri, skenario ya kan. Dan juga mungkin ya kita terlahir dalam keadaan suci. Tapi pada saat kita terlahir ke dunia, kita akan memilih jalan hidup kita masing-masing. Bener gak? Bener. Ibaratnya kita ngikut kisah hidup kita petik kisah hidup almarhum Ustadz Uje. Iya benar Uje. Tuh gue ngefans juga tuh sama beliau. Dia sebenarnya sih kalau dibilang benar-benar hijrah total bro. Iya, udah hijrah. Maksudnya tuh pas di saat dia mudanya kacau parah. Iya karena memang almarhum sendiri yang cerita sampai dia bisa, sampai dia pulang mabok, sampai dia pulang, harus segala macam. Tapi itulah ya, nggak ada yang tahu hidayah itu kapan nyampenya. Dan istilahnya Allah itu memberikan hidayah pada orang yang tepat, ya kan? Benar. Nah setelah lo minum bro, gue boleh nanya, paling sedikit berapa botol lo minum? Paling sedikit? Untuk minum. Gue sih sebenarnya kayak orang tua gitu kan, dia jamu kan jatuhnya. Iya kalau dikit. Tapi kalau banyak kan teler bro, kayak gini kan lo. Ya paling ini sih dia 5 botol lah. Tapi nggak gue sendiri. Joinan bergilir gitu. 3 lah, berempat. Iya. Tapi lo nggak nyobain ciu kan? Enggak, alhamdulillah nggak pernah. Ciu campur autan, campur spiritus. Minuman orang susah. Iya kan ya, beli 10.000 sebotol. Ibaratnya kita kayak gini, kita harus juga punya inilah ya kan. Punya kelas lah, high class lah. Kalau tanya, lu maboknya apaan? Ini biasa air tape. Ya air tape, spiritus ya kan. Apaan? Raja Wali. Ya, kerenan dikit ya. Apaan? Martel. Ya kan. Terus apa Jack Daniel, vodka, ya kan. Dia lagi dulu minuman keras boleh lo di Indomaret, ada di Shepherd juga dulu ada kan? Ada. Tapi semenjak pemerintah mengadakan perda itu memang agak berkurang sih. Nggak ada yang berani. Bagus juga sih. Benar, ada perda gitu jadi lo sempat setuju ya? Iya, tadi setuju. Di saat pas gua telusuri, ini nggak baik juga kan ibaratnya buat masa depan yang akan mendatang kan. Benar bro. Ibaratnya kan nanti gua juga punya anak, ya gak?
Benar. kalau misalkan gue nikah. Nah di situ gue mikir juga kan, wah kalau gue terus-terusan kayak begini minum juga nih kan, campur ini campur itu, yang ada gue overdosis nih takutnya, itu yang gue Iya. takutin sebenarnya. Mati lo mokat. Iya. Ya kan, belum sempat ini tobat mokat. Iya, Banyak kan begitu, Bro. Tapi lo nggak pernah ini kan alhamdulillah donor darah. enggak. Donor darah. Oh kalau donor darah Donor darah mah pernah dong. Donor darah di PMI. kalau gue lagi sakit doang, Iya. sakit darah. Iya. Emang apaan nih? Jangan, Bro, jangan Enggak, sampai. alhamdulillah gue Karena- namanya etep. Itu kalau di bahasa sini Etep. tuh etep ya. Etep ya. Etep. Etep. Kalau bahasa anak lo bete. Iya. Alhamdulillah gue kalau kayak itu sih nggak pernah nyoba. Enggak ya. Tapi Bro, gue pengen nanya. Pada saat lo konsumsi yang namanya sabu, terus juga pada saat lo konsumsi yang namanya minuman keras, narkotika, pernah gak sih lo merasakan sesuatu bahwa lo itu bakal mati gitu? Lo pernah gak ngerasain overdosis gitu? Gue nggak pernah sih alhamdulillah. Gak pernah. Yang gue alamin tuh cuman paranoid gue tinggi. Jadi lo ngeliat apa-apa halu gitu? Iya, itu yang gue juga mikir untuk hijrah itu. Makin kesini dosis gue tinggi. Mau ngeliat siapa aja, jangankan orang lain ya, saudara aja tuh gue mikir gue punya rasa Takut. iya. Padahal tuh dia kagak ngapa-ngapain nih. Itu. Satu mungkin takut karena takut ditangkap. Nah, Kedua juga takut mungkin karena lo pikirannya kemana-mana, Iya. ya kan? Itu kan. di situ di saat gue berhenti, benar-benar berhenti total untuk mengkonsumsi sabu, terus berhenti jadi pengedar. Di situ gue coba biasain diri hidup sehat. Tapi sempat ada pemberontakan nggak dalam diri lo pada saat lo berhenti jadi pengedar, ataupun juga pemberontakan daripada teman-teman lo yang biasanya memang beli di lo gitu? Cibiran lah atau apa gitu, pernah? Pernah sih, Itu pernah. pernah. Terus, setelah itu lo dapet cibiran, lo sempat galau atau bagaimana, atau lo tetap yakinin diri lo kalau bisa hijrah? Gimana itu? Awalnya sih tentunya sih saudara gue ya, yang gue ceritain dari awal tadi, yang pengedar itu kan, dia selalu nawarin gue kan, ibaratnya tuh dia ngasih kepastian gitu. Dia lo terus aja nih, daripada lo masih nganggur kan, di situ posisi gue juga Nggak ada kerjaan. kerjaan. Ini mungkin ya bro ya, yang membuat angka kriminalitas tinggi, Mm-mm. terus juga narkotika tinggi, pengedar banyak, bandar banyak, karena memang lapangan kerja itu pada saat itu atau sampai sekarang saat ini masih di bawah, dikatakan di bawah normal, Bener. ya kan? Makanya sebenarnya kalau bilang pekerjaan sekarang memang nggak sesulit kayak dulu sih, Iya. apalagi sekarang ada ojek online, ada juga apa online shop, ya kan? Tapi memang itu sih bener kata lo, faktor kerjaan juga. Mungkin kalau ada orang kerja mungkin nggak akan pernah mikir untuk jadi seorang pengedar atau bandar, Iya, bener. ya kan? Ya itulah ya hikmah daripada lo bisa hijrah awalnya. Tapi masih yang gue penasaran bro, di saat lo memakai gituan nih, maaf ya, dalam segi kekuatan, apa lo memiliki kekuatan positif tersendiri gitu? Lo jadi, gue selon nih kan, babang uye kan, lo tawuran paling depan gitu, megang gear deh kan, lawannya bambu runcing, gitu, kayak bagaimana? Apa lo punya keberanian sendiri pada saat lo memakai itu? Justru kalau kayak kalau gue pribadi mengkonsumsi sabu-sabu ya, itu sebenarnya nyali makin ciut. Tapi diberani-beraniin, Enggak, menciut tuh. untuk ibaratnya tuh pengen berantem ini tuh, kita tuh kayak ngerendah aja. Nggak ada tenaga ya? Pokoknya tuh Evan aja kayak gimana sih? Itu ya? Itu ya. Nah, kalau untuk gue setahu ada kerabat gue juga kan, dia kayak ngobat, pernah kayak gitu. Itu yang sebenarnya sih kayak sabu-sabu itu sebenarnya dia untuk menenangkan, Bukan untuk Terus, efek berani tuh. enggak. Berarti kalau seandainya ada jargon yang bilang, yang kayak kasus sekarang lo tau lah ya, yang bintang Emon itu yang bilang katanya, wah lo nih ngomong begini karena memang lo terpengaruh narkotika atau sabu, itu nggak benar ya? nggak benar. Justru dia bikin ciut ya, Iya, bikin ciut nyali ya. benar. Kalau miras mungkin oke ya, Tergantung bawaan. gantung bawaan. Iya. Oh, berarti kalau yang rusuh berarti itu Bawahnya yang mau disangar ya.
Enggak, emang dia ibaratnya tuh nggak kekontrol dirinya. Intinya sih semua yang kita konsumsi tuh kayak sabu, gele atau minuman keras, kembali lagi ke diri kita. Gimana cara kita ngebawanya? Tuh. Jadi tidak tidak menjudge lo berani karena ini, enggak gitu ya. Lo salon karena ini, enggak. Memang faktor mungkin pembawaan dia pada saat mengkonsumsi itu Iya, ya. betul. Satu lagi gue pengen tanya. Lo pernah ngepil pasti kan? Alhamdulillah enggak Nggak pernah. Gue pengen tahu dong bedanya sabu terus sama pil tuh apa sih bedanya gitu kan, sama-sama obat keras tuh, sama-sama bikin nge-fly, bedanya apa sih? Iya, gue nggak bisa ngebedain sih karena gue belum pernah nyobain. Cuman tuh doang. Cuman itu doang. Iya. Kalau kata orang sekarang ngapain namanya, lo ngapain sabu, ada itu yang di mall-mall tuh sabu-sabu tuh yang harga berapa itu? Itu makanan Jepang. Iya makanya gitu. Makanya gue gini bro, kemarin pada saat gue tanya sama temen gue, Tri nyabu-nyabu yuk, apaan tuh? Hah, kemana? Ke mall? Hah, sabu-sabu di mall, emang ada apa? Makanan tuh sana. Selamat datang di sabu-sabu. Gue tuh makanannya apa, bikin teler kan, gue cobain nih kan. Garam, merica, gue bilang oh kayak norak, gue bilang ya kan. Makanya gue bilang, jadi itu yang sebenarnya arti sabu-sabu aja gue nggak ngerti sampai sekarang bro, nggak ngerti. Jangan deh, ya sampai. Ya, maksudnya artinya gitu. Kalau ada orang kan sabu-sabu setahu gue sarapan bubur gitu kan. Dia kalau ibarat Masuknya heroin atau kokain? dia jatuhnya ke kokain. Kokain ya. Kokain zat serbuk ya, kayak puyer ya. Nah, jadi lo kalau seandainya mau gituan, lo beli aja puyer bintang 7 yang banyakan. Beli sedus kotak ya kan, lo seduh lo minum ya kan. Pura-pura aja nge-fry begitu ya kan. Kalau mau mabuk gampang. Beli ya kan air soda, kalau nggak Coca-Cola biarin nih promo lagi, kagak bayar sama gue lo ya kan. Di Coca-Cola lo kocok-kocok aja. Pernah gue gini bro, cerita lucu. Gue di puncak lagi ditatar sama temen gue untuk minum minuman keras ya. Bro, sini lo nggak gaul kalau jadi anak kampus. Ingat banget tuh gue waktu pertama gue ditatar sama senior gue. Gue kerjain aja kan, gue beli Bicola 2 botol gede. Nih, ya kan, namanya orang mabok kan udah nggak sadar ya kan. Gue pakai tolak angin ya kan. Nih, gue minuman lo mah kalah, nggak ada apa-apanya ya kan. Minuman lo cuman whisky nih, gue lo minum. Tuh Coca-Cola gue campur tolak angin bro, dia begini. Ini apaan nih? Bro Towali kali lo, bukan nih. Coba lo minumin, emang sih bro, gue kerjain, emang katanya sih teler, cuman pas gue cobain nggak biasa aja, karena emang gue tuker. Dia daripada gue masuk ke zona haram kayak gitu, mendingan gue kerjain sekalian, ya kan. Orang-orang pada jackpot, gue mah kagak selalu minum aja Bicola mau berapa botol juga ya kan, paling kembung doang perut gue. Betul. Ya kan? Jangan sampai deh. Jadi begitu guys, nggak ada yang namanya narkotika itu membuat lo berani, nggak ada narkotika itu membuat sabu-sabu itu membuat lo menjadi apa namanya seorang yang ya superhero, nggak ada, ya. Nggak ada. Intinya itu membuat malapetaka buat diri lo, benar gak? Benar. Mungkin ibaratnya itu ngebuang-buang waktu kita dalam hidup kalau ngonsumsi kayak gitu mah. iya, itulah. Sampai sekarang pun gue bener-bener nyesel gitu ya kan. Mau balik lagi nggak? Jangan. Enggak, jangan. Lu nih udah tobat Gue ya. mikir, gue sekarang udah bener-bener Tobatan nasuha ya. Iya. Tapi kalau ngerokok masih enggak sampai sekarang. ngerokok gue Kalau mau kalau doang. kepengen aja ngerokok udah. Tapi pernah gak sih dalam lu lagi hijrah kayak gini udah paten nih, ada teman lo yang ngajak lagi? Ada.